Pergi ke sungai memancing ikan. Ikan kecil, ikan berwarna. Salam sapa saya ucapkan. Mohon dijawab hadirin semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung nuri, burung dara yang bermain di tengah ladang. Perkenalkan, saya Najwa Kera Wilda akan menuturkan kisah Mancaka Batang Kinang. Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, para tamu dan peserta lain yang berbahagia, Mancaka Legenda Batang Kinang merupakan cerita rakyat Kampar Riau yang dikisahkan kembali oleh Henry Burhan, diterbitkan pada tahun 2021 oleh Balai Bahasa Provinsi Riau. Pada zaman dahulu, ada sebuah legenda di desa Batang Kinang, yang kini dikenal dengan nama Kabupaten Kampar. Desa tersebut masih banyak hutan, bukit, dan masih menjadi tempat bersarangnya harimau, ular, dan gajah. Pada suatu hari, lewatlah orang asing di pematang sungai Kotosalo yang masih menjadi bagian dari desa Batang Kinang. Dan mereka dikalahkan dan dikurung oleh orang-orang pilihan itu. Di malam yang dingin, semua orang asing itu menangis dan meratapi nasibnya. Lalu bersuaralah seorang anak kecil yang bernama Mancaka. Ibu, kita harus melarikan diri malam ini juga. Jangan nak, mereka akan mengejar kita dan menghabisi kita nak. Tidak bu, tenanglah, kita akan pergi sembunyi-sembunyi melewati tepian sungai Kampar. Lalu kita akan mencari orang sakti yang mampu mengajarkan bertanding. Dan suatu hari nanti aku akan kembali lagi ke sini untuk menyelamatkan saudara-saudara kita bu. Baiklah nak, jika itu rencanamu, ibu akan mendukungmu. Pergilah Mancaka, jika kau berhasil, jangan lupa kembali untuk menyelamatkan kami, ujar yang lainnya. Pasti saudara-saudaraku, di malam yang gelap, Mancaka dan ibunya lari sembunyi-sembunyi melewati tepian sungai Kampar dan berharap ada perahu yang lewat. Tak lama mereka mendapatkan perahu dan mendayungnya dengan kuat. Matahari pun bersinar terang membangunkan Mancaka dan ibunya. Mereka telah sampai di desa Morosako. Di sana Mancaka mencari penghidupan dan guru untuk tempat menuntut ilmu. Setelah beberapa hari kemudian, bertemulah Mancaka dengan Datuk Agam Gayo. Datuk tersebut sangat terkenal dan termasyhur. Mancaka pun menceritakan asal-usul dan tujuannya untuk menuntut ilmu kepada Datuk Agam Gayo. Akhirnya Datuk Agam Gayo tertarik dan ingin membantu. Karena dulunya juga ada saudara-saudara dari Datuk Agam Gayo yang diserang oleh orang-orang pemilihan di pematang sungai Kotosalo. Setelah Mancaka besar dan mempunyai kekuatan dan ilmu bertanding, dia pun merencanai kepergiannya ke pematang sungai untuk menyelamatkan saudara-saudaranya. Sebelum pergi, Datuk Agam memberi pesan. Nak, jika kau sudah sampai di pematang sungai, maka segeralah cari Datuk Tabano dan ceritakan asal-usul dan tujuanmu pergi ke sana. Akhirnya, Mancaka pun pergi bersama ibunya. Sesampai Mancaka di pematang sungai, ia menunjukkan kemampuan ayam jantannya dari telur peninggalan ayahnya di pertandingan sabuang ayam. Orang-orang desa sangat kagum dengan kehebatan Mancaka. Siapa kau anak muda? Aku tidak pernah melihat kau di sini. Saya anak kecil yang berhasil melarikan diri dari kurungan kalian. Saya kembali ingin menyelamatkan saudara-saudara saya. Ha, itu tidak akan mudah. Kau harus mengalahkan kami di perang tanding. Baiklah, saya sudah siap, seru Mancaka dengan berani. Mereka pun bertanding mulai dari pertandingan Tan Sioban, Tikam Sawang, dan Tikam Kucang. Dan tetap Mancaka lah yang berhasil memenangkan perang tanding tersebut. Cerita itu pun sampai ke telinga Datuk Tabano. Ia pun memanggil Mancaka. Hai anak muda, siapa kau sebenarnya? Dan dengan siapa kau datang ke sini? Ujar Datuk Tabano. Aku datang bersama ibuku, Datuk. Dia menyadari itu adalah Datuk Tabano yang disuruh temui oleh Datuk Agam. Datuk Tabano mendekati ibu Mancaka dan menanyakan asal-usul keluarga mereka. Akhirnya, disitulah Datuk Tabano mengetahui bahwa ibu Mancaka adalah putri dari Raja Mandaleyong yang telah lama hilang. Mereka hilang saat terjadi peperangan di desanya. Di mana bangkai inang itu? Ujar Datuk Tabano. Bangkai yang dimaksud bukanlah mayat, namun badan yang telah lama hilang. Ternyata berita kehilangan tersebut akhirnya menjadi nama desa yang dikenal dengan nama Bangkinang. Kini orang-orang Mandaluyong itu tetap tinggal di sana, yakni di tepian sungai Kampar,
kini diberi nama desa Mandaluyong. Dan orang-orang pilihan yang telah gugur di pertandingan Tensioban, Tikam Sawung, Tikam Kucang dikuburkan dan diberi nama Kubu Tujuh Sapandam di Desa Simpang Pulau, Bangkinang, Kampar. Dusun Salo, Kota Bangkinang, Dusun Sialang, tempat bersinggah. Demikian tutur kisah mencakah legenda Batang Kinang. Semoga kita semua dapat memetik hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.